Selamat datang di versi terbaik. Apa kabar teman-teman? Udah siap menjadi versi terbaikmu? Apakah saat ini kamu merasa tersesat? Atau seperti tidak mengalami kemajuan dan terjebak dalam rutinitas yang sama setiap hari? Aku cuma mau bilang, gak apa-apa kok kalau kamu saat ini sedang merasa sedih, galau, atau gak tahu harus lakuin apa. Tapi yang terpenting, kamu harus segera mengambil tindakan. Karena sebenarnya, kamu selalu memiliki kekuatan dan kesempatan yang terbuka lebar dalam hidupmu dan masa depanmu. Tahukah kamu bahwa rahasia masa depanmu tersembunyi di balik kebiasaanmu sehari-hari? Di sini, versi terbaik akan memberikan 5 kebiasaan kecil yang akan mengubah hidupmu. Yang pertama, tuliskan 3 hal yang bisa kamu syukuri. Coba ingat-ingat lagi, momen apa dalam hidupmu yang membuatmu bahagia, yang membuatmu merasa hidup sepenuhnya, atau hal apa yang dari dulu kamu pengen banget punya dan sekarang kamu sudah memilikinya. Kesempatan apa yang pernah kamu dapatkan dan kamu merasa sangat beruntung ada di dalamnya. Coba tuliskan hal-hal ini dalam jurnalmu atau notes dalam handphonemu. Dengan menuliskan hal ini akan membuatmu lebih mudah mengingat, sehingga kamu akan lebih mudah untuk merasa bersyukur dan bahagia. Ternyata penelitian juga membuktikan bahwa dengan menuliskan atau mencatat hal-hal yang membuatmu bersyukur akan membantumu merasakan nikmatnya bersyukur dan kamu bisa tidur nyenyak di malam hari. Tingkat stresmu menurun sehingga kamu akan menjadi lebih sehat. Maka mulai sekarang kamu bisa mulai membuat jurnal positif dan catatan di handphonemu. Dan setiap hari kamu tambahkan minimal 3 hal yang bisa membuat kamu semakin mensyukuri hidupmu. Dan ketika kamu merasa sedih atau sedang down, kamu bisa kembali membuka catatan itu dan membaca hal-hal positif yang sudah kamu tulis. Percayalah, kamu akan merasakan kekuatan positif yang sangat luar biasa dengan cepat dan instan. Kebiasaan kedua, batasi penggunaan sosial mediamu. Bayangkan otak manusia itu seperti laptop atau komputer. Ketika terlalu banyak tab yang dibuka, maka laptop kamu akan menjadi lemot atau bahkan ngehang. Sama juga denganmu. Ketika kamu terlalu banyak mengonsumsi sosial media dengan menonton video-video yang gak guna, selain membuang waktu, kamu juga memberikan stimulasi berlebihan atau overstimulate pada otakmu. Akhirnya kamu akan jadi sulit fokus, mudah terdistraksi, dan mengalami mood swing. Akibatnya, energimu seperti terkuras habis, sehingga berapapun lamanya kamu tidur, kamu tetap merasa capek dan malas ngapa-ngapain. Maka mulai sekarang, kamu bisa membatasi berapa banyak video yang mau kamu tonton. Misalnya, TikTok 3-5 video per hari. Dan setelah kamu sudah menonton 3-5 video TikTok, maka kamu harus memiliki komitmen yang kuat untuk nggak lagi buka TikTok. Ingat, kontrol keputusan semua ada di kamu. Ya, kalau kamu memang pengen berubah. Kalau kamu memiliki waktu luang, coba deh nggak usah main sosial media. Coba lakuin hal lain seperti meditasi atau sekedar minum teh hangat dan mengamati lingkungan sekitarmu dengan rasa nyaman dan hadir seutuhnya. Percayalah, kamu akan menyadari bahwa selama ini kamu dikelilingi oleh keindahan yang mungkin selama ini gak kamu sadari. Kebiasaan ketiga, ciptakan tujuan baru.
Coba kita amati kelompok dengan tujuan dan kelompok tanpa tujuan. Tentu saja kelompok dengan tujuan akan lebih termotivasi, semangat, dan lebih terdorong untuk melakukan yang terbaik setiap harinya. Mulai sekarang, kamu bisa membuat suatu goals atau tujuan. Dan di sini kuncinya, kebiasaan yang perlu kamu terapkan adalah memecah tujuan besarmu menjadi tujuan-tujuan kecil. Ketika kamu membuat suatu tujuan dan kamu merasa tujuanmu itu terlalu besar, kamu akan cenderung menjadi pesimis dan malas untuk melakukan sesuatu untuk mencapainya. Karena kamu merasa kamu tidak mampu untuk mencapainya. Maka untuk mengecoh pikiranmu, kamu bisa membuat tujuan-tujuan kecil untuk mencapai tujuan besarmu. Misalnya, kamu mau turun berat badan 30 kilo. Terdengar mustahil kan? Maka kamu bisa membuat target. Misalnya, kamu mau turun berat badan 30 kilo. Terdengar mustahil dan sangat sulit kan? Maka kamu bisa membuat target seperti di tanggal sekian, aku akan udah turun 2 kilo. Dan seterusnya. Di tanggal 13, aku udah turun 2 kilo. Di tanggal 15, aku turun 3 kilo. Di tanggal 20, aku udah turun 5 kilo. Dan seterusnya. Dengan kamu membuat tujuan-tujuan kecil dan kamu mencentang-centang itu, seperti ketika kamu sudah berhasil mendapatkannya, hal itu akan memberikanmu rasa semangat, rasa puas, dan rasa kalau kamu berprogres. Kalau kamu terus improve dan meningkat. Dan tidak terasa kamu sudah turun berat badan, mungkin malah lebih dari 30 kilo. Kebiasaan keempat, bersihkan kamarmu selama 10 menit. Lingkungan bersih akan membuatmu merasa lebih nyaman untuk melakukan berbagai aktivitas. Ketika kamu menyadari bahwa kamarmu saat ini kotor dan berantakan, mungkin kamu malas untuk membersihkannya karena kamu berpikir bahwa waktunya lama, kamu terlalu capek untuk melakukannya, atau alah paling nanti juga kotor lagi, dan sebagainya. Di sini kamu bisa mengecoh pikiranmu dengan menyetel timer di HP-mu selama 10 menit. Sehingga dalam waktu 10 menit, yaitu waktu yang singkat, kamu bisa membuat komitmen untuk tidak akan melakukan apapun selain bersih-bersih. Dan ketika timer berbunyi, kamu akan terkejut bahwa dengan waktu singkat 10 menit, kamu berhasil merubah kamarmu yang mungkin seperti sarang beruang menjadi kamar yang rapi, bersih, dan nyaman. Kebiasaan kelima, jangan terlalu banyak duduk. Di tahun 2019, The Mayo Clinic melakukan riset atau penelitian yang menemukan fakta bahwa orang-orang yang duduk lebih dari 8 jam per hari dan tidak melakukan aktivitas fisik memiliki resiko kematian dan penyakit yang sama seperti orang yang merokok dan mengalami obesitas. Mulai sekarang, sadarilah bahwa kesehatanmu itu terlalu penting dan sangat-sangat penting. Karena dengan kesehatan, kamu bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Dan suatu penyakit justru akan menghalangimu untuk melakukan banyak hal. Dengan memiliki komitmen yang kuat untuk mulai berolahraga, kamu akan bersyukur karena dirimu di masa depan yang sehat, yang kuat, dan memiliki raga yang bagus, tubuh yang sehat, dan bisa memiliki banyak kesempatan untuk lebih banyak hal, akan sangat berterima kasih kepada dirimu yang sekarang. Olahraga nggak harus kayak kamu harus pergi ke gym atau angkat beban berat, tapi sesimpel kamu melakukan jalan kaki 10 menit. Terkadang kita mungkin terlalu malas untuk berolahraga karena kita merasa selalu capek setiap harinya, nggak punya waktu. Itu adalah pikiran kita aja. Padahal, seperti kebiasaan sebelumnya, kita bisa mengecoh pikiran kita.
dengan cara memasang timer 10 menit setiap hari. Di pagi hari, kalau aku sih ya, kurang lebih 10 menit aku harus jalan kaki. Jalan kaki menurut aku olahraga yang simpel dan memberikan dampak bukan hanya ke fisik, tapi juga mental dan energi aku. Kalian juga bisa kok teman-teman. Kalian bisa set alarm kalian 10 menit, timer kalian 10 menit, dan kalian coba olahraga, yoga, atau jalan kaki, atau lari pagi. Dan 10 menit setiap harinya itu, ketika kalian udah jalani selama seminggu aja, coba rasain. Apakah badan kalian tuh rasanya lebih segar, berenergi, dan setiap paginya pasti deh badan kalian akan terasa lebih berenergi dan bersemangat. Sekian dulu video dari versi terbaik kali ini. Mulai sekarang terapkan 5 kebiasaan tadi dan lihatlah perubahan positif dalam hidupmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.